Shalom Bapak Ibu. Saya punya satu cerita Bapak Ibu. Di sebuah dapur restoran yang sangat sibuk, seorang koki meletakkan sebalok es besar di atas meja semen. Ya, es itu berkilau, jernih dan terasa sangat dingin. Fungsi es itu adalah menjaga agar daging-daging segar itu di sekitarnya itu tetap awet sebelum dimasak Bapak Ibu. Tak lama kemudian, asisten koki datang membawa segenggam garam krosok ya. Garam kasar yang berbentuk bongkahan putih kusam dan terasa sangat asin Bapak Ibu. Tanpa berkata apa-apa, asisten itu menaburkan garam kasar itu ke seluruh permukaan es balok Bapak Ibu. Es balok itu langsung panik dan merasa terancam. Apa yang kamu lakukan? Protes es balok itu kepada garam ya. Kamu merusak keindahan kulitku. Kamu membuat permukaanku jadi kasar, kotor, dan rasamu itu sangat asin, merusak kejernihanku. Pergi sana. Garam kasar itu tidak pergi, Bapak Ibu. Ia justru semakin menempel erat di sela-sela es. Aku tidak sedang merusakmu, jawab garam itu dengan tenang. Aku di sini justru untuk membantumu melakukan tugasmu. Es balok tidak percaya, namun seiring dengan berjalannya waktu, ruangan dapur menjadi semakin panas karena kompor-kompor mulai dinyalakan, Bapak Ibu. Es balok di meja lain yang tidak diberi garam mulai mencair, berubah menjadi air dan mengalir hilang ke saluran pembuangan di dalam waktu 1 jam. Anehnya, es balok yang ditaburi garam justru bertahan jauh lebih lama, Bapak Ibu. Meskipun permukaannya tampak membeku dengan cara yang tidak beraturan, suhu di sekelilingnya justru menjadi jauh lebih dingin daripada sebelumnya. Garam itu ternyata itu menahan proses pencairan es dan membuat daya tahannya itu berlipat ganda di tengah suhu ruangan yang panas, Bapak Ibu. Di dalam hidup, kita seringkali kedatangan garam kasar. Bisa berupa kritik yang tajam, ya, teguran yang tidak enak didengar, atau sahabat yang terlalu jujur mengatakan kesalahan kita. Respon pertama kita biasanya adalah menolak, marah, dan merasa kehadiran mereka itu hanya merusak kedamaian atau kenyamanan hidup kita. Namun orang-orang yang memberikan garam atau teguran jujur di dalam hidup kita seringkali adalah orang yang justru sedang menyelamatkan kita, Bapak Ibu. Di tengah panasnya pergaulan dunia yang bisa membuat karakter kita luntur dan mencair, kritikan dan teguran yang keras, itulah yang menjaga kita tetap kuat, berintegritas, dan tidak mudah hancur, Bapak Ibu. Jangan hanya mencari orang yang selalu memuji, Bapak Ibu, tetapi hargailah mereka yang berani menegur demi kebaikan masa depanmu. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Amsal 27 ayat 5-6. Perumpamaan ini indah, puitis, dan memiliki makna rohani yang sangat dalam. Namun ada satu hal yang menarik. Secara ilmiah, garam sebenarnya mempercepat pencairan es. Ketika garam ditaburkan pada es, titik beku air turun sehingga es mulai mencair, Bapak Ibu. Tetapi proses itu juga menyerap panas dari sekitarnya, sehingga permukaan itu menjadi jauh lebih dingin nih Bapak Ibu. Karena itulah campuran es dan garam sering dipakai untuk mendinginkan lebih kuat daripada es biasa Bapak Ibu. Dan justru disitulah kedalaman rohaninya Bapak Ibu. Kadang Tuhan mengirimkan garam kasar masuk ke hidup kita, bukan supaya hidup kita ini nyaman, tetapi supaya hari kita menjadi lebih dingin Bapak Ibu. Lebih dingin terhadap apa? Terhadap dosa, dan lebih tahan terhadap panas dunia, Bapak Ibu. Teguran memang bisa melarutkan ego kita, mencairkan kesombongan kita, bahkan melukai kenyamanan kita. Namun melalui proses itulah karakter kita dibentuk, Bapak Ibu. Firman Tuhan memang sering bekerja seperti garam, asin, perih saat mengenai luka, tetapi mencegah kebusukan ini. Bukankah Kitab Amsal itu berkali-kali berkata Bapak Ibu ya, bahwa orang bijak itu mencintai teguran, sedangkan orang bodoh itu membencinya. Dan lihatlah kehidupan Raja Daud. Ketika ditegur keras oleh Nabi Nathan karena dosanya, teguran itu menghancurkan kenyamanannya.
tetapi menyelamatkan jiwanya. Teguran Nabi itu adalah garam kasar yang Tuhan taburkan agar hati Daud tidak membusuk di dalam dosa, Bapak Ibu. Sebaliknya, banyak orang hancur bukan karena terlalu banyak ditegur, Bapak Ibu, tetapi karena terlalu banyak dipuji. Pujian terus-menerus dapat membuat hati hangat oleh kesombongan, sampai akhirnya karakter mencair tanpa disadari. Ini Kitab Matius itu mencatat perkataan Yesus Kristus. Kamu adalah garam dunia. Garam bukan untuk mempercantik makanan, Bapak Ibu. Garam hadir untuk menjaga, memurnikan, dan memberi rasa. Dan garam sejati hampir selalu terasa keras sebelum akhirnya terasa berguna, Bapak Ibu. Maka jangan buru-buru membenci orang tua yang menegur, sahabat yang jujur, pasangan yang mengingatkan, gembala yang mengoreksi, atau firman Tuhan yang menusuk hati. Ini mungkin merekalah garam kasar yang sedang dipakai Tuhan agar imanmu itu tidak mencair di tengah panasnya zaman. Karena musuh terbesar manusia itu seringkali bukanlah kebencian, melainkan kenyamanan yang membuat hati perlahan kehilangan bentuknya. Sinilah saya akan mulai dengan sebuah sharing firman pendek, Bapak Ibu, yang berjudul Garam di Atas Es. Ketika teguran Tuhan itu menyelamatkan kita dari kehancuran, Bapak Ibu. Seperti tadi, Bapak Ibu, di sebuah dapur yang sibuk, api menyala, pisau beradu, wajan mendesis, dan manusia berlari mengejar waktu. Di tengah hiruk pikuk itu terbalinglah sebalok es, ya, jernih, dingin, indah, dan merasa dirinya itu cukup sempurna, Bapak Ibu. Tetapi tiba-tiba datanglah segenggam garam kasar, ya. Bukan gula yang manis, Bapak Ibu. Bukan madu yang lembut. Melainkan garam yang kasar, tajam, asin, dan menusuk. Dan es itu marah, Bapak Ibu. Aku sudah baik seperti ini, mengapa kau harus merusak permukaanku? Mengapa kau membuat hidupku tidak nyaman? Tetapi garam itu berkata pelan, aku tidak datang untuk menghancurkanmu. Aku datang supaya engkau tidak cepat lenyap. Ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, itulah seringkali cara Tuhan bekerja, ya. Kita ingin hidup seperti es, tenang, indah, rapi, tidak terganggu. Tetapi Tuhan sedang menaburkan garam kasar ke dalam hidup kita. Teguran, kritik, kegagalan, air mata, pengkhianatan, bahkan luka. Dan ia berkata, Tuhan mengapa? Padahal seringkali justru itulah kasih-Nya, Bapak Ibu. Tuhan tidak selalu datang sebagai penghibur. Ketika ia datang sebagai pengoreksi, manusia modern menyukai Injil yang manis, ya. Kita suka khotbah yang membuat nyaman, kita suka pujian yang menenangkan ego, kita suka orang yang berkata, kamu hebat, kamu luar biasa, kamu tidak pernah salah. Tetapi jarang ada orang yang mau mendengar, bertobatlah. Padahal suara itu adalah suara kasih. Kitab Amsal berkata, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Mengapa? Karena kasih sejati tidak selalu membelai, Bapak Ibu. Kadang kasih sejati itu melukai demi menyembuhkan. Seorang dokter yang baik tidak hanya memberi parfum pada kanker. Ia membedahnya, Bapak Ibu. Dan Tuhan tidak sedang membangun manusia yang nyaman. Tuhan datang membangun manusia yang kudus, Bapak Ibu. Banyak orang yang tidak hancur karena musuh, tetapi karena tidak pernah ditegur. Lihatlah dunia hari ini. Orang mudah tersinggung. Orang marah ketika dikoreksi. Orang memutus hubungan hanya karena ditegur, ya. Orang lebih mencintai validasi daripada kebenaran, Bapak Ibu. Kita hidup di zaman ketika banyak orang itu berkata begini, Bapak Ibu, ya. Terimalah aku apa adanya. Tetapi sedikit yang berkata, Tuhan, ubahlah aku. Padahal besi ditempa oleh api, Bapak Ibu. Emas dimurikan oleh panas. Dan karakter manusia dibentuk oleh teguran. Tanpa teguran, jiwa menjadi lunak. Hati menjadi manja. Roh menjadi tumpul, Bapak Ibu. Dan perlahan manusia mencair seperti es di tengah panas dosa, Bapak Ibu. Dunia ini panas, Bapak Ibu.
Dunia ini panas, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Panas oleh hawa nafsu, panas oleh kompromi, panas oleh cinta uang, panas oleh dosa yang dianggap normal. Api dunia membakar kesucian, membakar ketulusan, membakar hati nurani. Banyak orang yang dahulu dingin terhadap dosa, hari ini mulai hangat terhadap kejahatan, Bapak Ibu. Dahulu menangis saat jatuh di dalam dosa, sekarang tertawa di dalamnya. Dulu takut menyakiti hati Tuhan, sekarang takut kehilangan popularitas. Es rohani mulai mencair. Dan yang mengerikan, Bapak Ibu, seringkali mereka tidak sadar bahwa mereka sedang meleleh ini. Maka Tuhan menaburkan garam. Kadang Tuhan mengirim seorang sahabat yang jujur. Kadang Tuhan mengirim pasangan yang berani menegur. Kadang Tuhan mengirim gembala yang keras. Kadang Tuhan mengirim penderitaan. Kadang Tuhan mengizinkan kegagalan memukul kita. Dan kita salah mengerti, Bapak Ibu. Kita berkata orang ini terlalu keras. Khotbah ini terlalu tajam. Teguran itu terlalu menyakitkan. Tetapi mungkin itu adalah garam sorba. Karena Tuhan lebih rela melukai ego kita daripada kehilangan jiwa kita. Itu. Coba lihat. Raja Daud diselamatkan oleh teguran, Bapak Ibu. Daud pernah jatuh ya. Bukan jatuh kecil ini. Ia jatuh di dalam dosa besar ya. Persinahan, kebohongan, pembunuhan terselubung. Dan yang paling berbahaya, ia mulai merasa aman di dalam dosanya. Ini berbahaya. Tetapi Tuhan mengirim Nabi Nathan. Nathan bukan gula. Nathan adalah garam, Bapak Ibu. Ia menusuk hati Daud dengan cerita sederhana. Dan ketika Daud marah terhadap tokoh di dalam cerita itu, Nathan berkata, engkaulah orang itu. Bayangkan sunyi di ruangan itu, Bapak Ibu. Mahkota raja tidak mampu melindungi hati Daud dari teguran Tuhan. Tetapi justru hari itu Daud diselamatkan. Karena orang yang masih bisa ditegur adalah orang yang masih bisa dipulihkan, Bapak Ibu. Maka bahaya orang yang tidak mau ditegur, Bapak Ibu. Ada jiwa yang begitu keras ya. Begitu sombong, begitu tinggi hati. Sampai teguran tidak lagi bisa masuk ya. Dan itu mengerikan, Bapak Ibu ya. Dan karena ketika manusia menolak suara Tuhan terus-menerus, akhirnya Tuhan membiarkan dia berjalan menurut jalannya sendiri, Bapak Ibu. Tidak ada hukuman yang lebih menakutkan daripada ketika Tuhan menegur seseorang, berhenti menegur seseorang. Ini menakutkan, Bapak Ibu. Sebab teguran adalah tanda bahwa Tuhan itu masih peduli. Jika Tuhan masih mengusikmu, itu berarti ia belum selesai denganmu. Ingat, Yesus Kristus adalah garam yang terluka, Bapak Ibu. Ketika Kristus datang ke dunia, ia bukan hanya datang membawa pelukan, Bapak Ibu. Ia juga membawa kebenaran. Ia menegur orang Farisi, ia membalik meja para pedagang di bait Allah, ia menyebut kemunafikan sebagai kemunafikan. Mengapa, Bapak Ibu? Karena kasih tanpa kebenaran hanyalah kelembutan palsu, Bapak Ibu. Kristus terlalu mengasihi manusia untuk membiarkan manusia itu tetap hidup di dalam kebinasaan. Salib bukan simbol kenyamanan, Bapak Ibu. Salib adalah tempat penghancuran ego. Dan seringkali sebelum Tuhan memakai seseorang besar-besaran, ia terlebih dahulu menghancurkan kesombongannya lewat garam-garam kehidupan. Ini. Maka, jangan cari orang yang selalu memuji. Hati-hati dengan orang yang selalu tidak selalu datang membawa pedang. Hati-hati. Hati-hati dengan orang yang selalu berkata, kamu benar, kamu luar biasa, kamu tidak pernah salah. Karena musuh tidak selalu datang membawa pedang, Bapak Ibu. Kadang ia datang membawa tepuk tangan justru. Iblis tahu, manusia yang terus dipuji bisa mabuk oleh dirinya sendiri. Tetapi sahabat sejati adalah orang yang cukup mengasihimu untuk berkata, engkau salah, berhenti, kembalilah. Luka dari sahabat telah menyelamatkan daripada ciuman dari pengkhianat ini. Dan gereja akhir paman adalah gereja yang membutuhkan garam. Hari-hari ini, Tuhan sedang mencari gereja yang berani berkata benar.
bukan gereja yang hanya mengejar popularitas, ya, bukan gereja yang takut kehilangan jemaat, bukan gereja yang mengganti pertobatan dengan motivasi, Bapak Ibu. Tetapi gereja yang masih memiliki rasa asin kerajaan Allah ini. Karena garam yang kehilangan asinnya tidak lagi berguna, Bapak Ibu. Dan banyak mimbar hari ini dipenuhi gula, tetapi kekurangan garam. Manusia dibuat nyaman, tetapi tidak bertobat. Dibuat terhibur, tetapi tidak berubah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apakah ada garam di dalam hidupmu? Mungkin hari ini engkau sedang marah kepada seseorang, ya. Mungkin ada teguran yang membuatmu itu tersinggung, ya. Mungkin ada firman yang menusukmu. Mungkin Tuhan sedang menghancurkan kesombonganmu. Jangan buru-buru lari. Mungkin itu garam yang sedang menyelamatkanmu. Karena tanpa garam, es cepat mencair. Tanpa teguran, iman cepat kompromi. Tanpa kebenaran, kasih berubah menjadi kebusukan yang manis, Bapak Ibu. Pada akhirnya, es yang paling indah belum tentu bertahan paling lama, Bapak Ibu. Tetapi es yang rela ditaburi garam akan mampu bertahan di tengah panas, Bapak Ibu. Demikian pula hidup kita. Jangan hanya berdoa, Tuhan hiburkan aku, tetapi beranilah berdoa, Tuhan tegurlah aku. Bila aku mulai menyimpang, jangan biarkan aku nyaman di dalam dosa. Taburkan garammu atas hidupku, meskipun itu menyakitkan. Karena lebih baik perih oleh teguran Tuhan hari ini daripada hancur tanpa pertobatan esok hari. Dan ketika dunia semakin panas, kiranya kita tetap menjadi dingin terhadap dosa, murni di dalam hati, dan asin bagi dunia. Amin.